Menyukai pembahasan tentang Halo semua, kasus-kasus selamat datang di channel kami, Jurnal Kriminal sengaja bersama membawakan saya Tika ini Hwalo. untuk Anda. Bagi Anda Jangan yang lupa menyukai untuk mendukung pembahasan channel kami tentang dengan cara kasus-kasus subscribe, kriminal, like, kami komen, sengaja dan membangun share ke channel media ini untuk sosial yang Anda. Anda punya. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Janaina Christina Brito Conceição, dia berusia 16 tahun saat kejadian, sedang temannya yang bernama Gabriela Alves Nunes, dia berusia 13 tahun saat kejadian di tahun 2010. Dua anak remaja ini berteman dan tinggal di jalan yang sama, yaitu di kota Salvador, ibu kota Bahia di negara Brasil. Mereka berteman karena memiliki aktivitas yang sama di area itu, dan keduanya dikenal sebagai anak yang baik dan tidak pernah berbuat yang aneh-aneh. Gabriela dikenal sebagai anak yang rajin membantu kakek dan neneknya karena saat itu dia tinggal bersama dengan mereka. Sedang Janaina, dia adalah anak kesayangan keluarga, di mana ayah Janaina adalah seorang polisi militer. Anak-anak remaja ini tinggal di wilayah yang sangat rawan dengan gabungan kartel. Keluarga mereka selalu mengingatkan agar berhati-hati mencari teman dan tidak mendekati orang-orang yang terlibat dalam perdagangan. Janaina diawasi sangat ketat oleh ayahnya dan dia tidak diizinkan untuk keluar atau berjalan sendirian di luar jam sekolah. Janaina merasa jika dia tidak memiliki kebebasan, begitu juga dengan Gabriela. Dia mengatakan jika kakek dan neneknya terlalu mengekang apa yang boleh dia lakukan. Mereka sangat penasaran bagaimana keindahan dunia dan hal apa saja yang belum dia tahu di luar sana. Janaina ingin mencoba bagaimana memiliki seorang pacar dan dia mendekati seorang pria yang bernama Alan. Alan adalah bandar di wilayah Mangonius dan keluarga Janaina tidak pernah mengetahui hubungan tersebut. Janaina akan mengambil jam pelajaran di sekolah untuk bertemu dengan Alan di suatu tempat. Seringnya Janaina pulang terlambat, akhirnya ayah Janaina mencari tahu apa penyebabnya. Dia menemukan jika Janaina sering nongkrong di tempat pang bersama dengan anak-anak muda lainnya, dan karena keluarga Janaina adalah keluarga yang sangat religius, maka mereka tidak mau jika anaknya terlibat dalam pergaulan yang salah. Ayahnya kini menyuruh ibunya untuk mengantar jemput Janaina ketika dia pergi ke sekolah. Maka dia tidak akan punya waktu untuk berjalan di luar bersama dengan anak-anak yang kurang baik. Janaina di sekolah menyusun rencana bersama dengan Gabriela dan mereka membuka internet untuk mencari teman di dunia maya. Awalnya mereka mendownload aplikasi yang bernama Orkut dan di sana mereka menghabiskan waktu luang. Orang tua Janaina pikir jika itu masih lingkup yang aman untuk anaknya, maka mereka tidak terlalu khawatir. Pada bulan November di tahun 2010, kedua anak remaja itu meminta dokumen kartu identitas kepada orang tuanya masing-masing. Orang tuanya pikir jika itu masih normal dan mereka tidak menanyakan atau mencari tahu apa motif anaknya meminta kartu identitas. Setelah Janaina dan Gabriela tidak pulang hari itu, mereka baru menyadari ada sesuatu yang salah dengan mereka. Janaina meninggalkan secari kertas di atas meja dengan mengatakan jika tidak perlu mengkhawatirkan dirinya. Di aplikasi Orkut, Janaina menghapus beberapa SMS yang dia kirim ke beberapa orang dan sepertinya Janaina menyembunyikan sesuatu. Ayah Janaina langsung pergi ke rumah kakek dan nenek Gabriela karena dia tahu jika Janaina sering berjalan dengan Gabriela. Gabriela juga pergi meninggalkan rumah kakek dan neneknya di hari yang sama. Menurut orang-orang di dekat area itu, mereka melihat Janaina dan Gabriela. Mereka berjalan menuju ke wilayah yang bernama Nova Givenea. Menurut keluarga Gabriela, dia pamit akan mengunjungi rumah sepupunya yang ada di wilayah Nova Givenea. Sepupu Gabriel yang tinggal di wilayah itu mengatakan jika Gabriela tidak menghubunginya atau mengabarkan jika dia akan datang ke rumahnya hari itu. Keluarga Janaina dan Gabriela semakin khawatir dengan keberadaan mereka. Janaina dan Gabriela ternyata menemui seseorang yang bernama Hiso Valdo atau yang sering dipanggil Hiso. Hiso adalah anak buah dari kartel di wilayah itu dan dia telah dipenjara beberapa kali karena tindakan pencurian,
perampokan, penjual obat-obatan, dan juga bandar narko. Malam pertama Janaina keluar dari rumah orang tuanya, dia tidur bersama dengan Hiso, sedang Gabriela dia tidur di rumah seorang wanita yang juga anak buah dari kartel. Ayah Janaina membuat laporan tentang kepergian anaknya ke kantor polisi dan di sana dia menuntut perlindungan untuk anak di bawah umur. Mereka terus menelpon Janaina, namun Janaina tidak mau mengangkat telepon tersebut. Maka sanak keluarga Janaina menghubungi teman dekat Janaina dan menyuruhnya untuk berbicara dengan Janaina. Di sana Janaina mengatakan jika dia tidak mau berbicara dengan keluarganya karena ayah dan ibunya selalu mengekang apa yang dia lakukan. Dia akan mencari kebahagiaan dan kebebasan di luar sana karena dia yakin jika dunia ini tidak sekejam apa yang mereka katakan. Gabriela hari itu juga menelpon ibunya dan mengatakan jika dirinya dalam keadaan baik. Keluarga Janaina dan Gabriela sedikit tenang setelah mendapat kabar dari mereka. Hiso memiliki grup dalam perdagangan produknya dan di grup tersebut terdiri dari beberapa orang. Termasuk Victor Santos adalah ketua geng yang baru saja masuk penjara. Karena Victor di penjara, maka Alex dos Santos menggantikan posisinya. Hingga Victor keluar dari penjara, mereka akhirnya menjalankan bisnis bersama. Di grup tersebut juga terdapat Adriano Nunes yang berusia 22 tahun, Danilo Hosa yang berusia 18 tahun, juga Jarbas dan saudara laki-lakinya yang bernama Wesley. Semua orang yang saya sebutkan di atas telah terlibat dalam kejahatan pembunuhan, perampokan, pencurian dan juga perdagangan. Pada tanggal 19 November di tahun 2010, grup tersebut melakukan perampokan di sebuah toko. Dan kelakuan mereka ini terekam oleh kamera CCTV. Di sana hanya satu orang dari grup yang tidak ikut, yaitu Alex dos Santos. Grup tersebut dipimpin oleh Victor, di mana dia menggunakan senjata api untuk menodong pemilik toko. Setelah mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan dari dalam toko, akhirnya mereka kembali pulang dan mereka menemukan Alex dos Santos ditemani oleh dua orang wanita, yaitu Janaina dan Gabriela. Di sana mereka mengabarkan kepada Alex dos Santos jika Janaina telah bergabung dengan grup kartel yang ada di wilayah lain, yang dimana kartel tersebut dipimpin oleh Alan. Dan grup kartel yang dipimpin oleh Alan adalah musuh besar mereka dan mereka pikir jika Janaina dikirim oleh Alan untuk memata-matai mereka. Victor meminta kepada Janaina untuk menunjukkan di mana letak senjata dan produk yang Alan sembunyikan. Janaina mengatakan sebuah alamat yang ternyata setelah Victor menghubungi seseorang untuk mengecek tempat tersebut, di sana adalah gudang kosong. Maka Victor dan Alex mengira jika Janaina hari itu sedang menjebaknya. Mulai hari itu, Victor dan Alex mengikat Janaina dan juga Gabriela sebagai sanderaan mereka. Gabriela menghubungi orang tuanya pada pukul 7 malam dan dia ingin mengatakan di mana dia berada. Namun sebelum dia mengatakan dengan jelas, ada suara laki-laki yang mengambil handphonenya dan mengatakan jika dia pulang ke rumah orang tuanya, maka dia akan memukulinya. Setelah pria itu menutup teleponnya, Gabriela dan Janaina mendapat segala macam siksaan dari mereka. Grup itu mencabut rambut Gabriela dan Janaina dengan tangan kosong, juga menyayat sebagian kulit mereka dengan pisau. Janaina melihat Gabriela disiksa dengan sangat brutal. Dia dengan nada inosen mengatakan jika ayahnya adalah seorang polisi militer dan dia akan segera datang untuk menyelamatkan mereka dan dia juga bisa melakukan penyetopan penjualan senjata kepada geng kartel. Pada pukul 9 malam, Victor dan Alex menelpon ayah Janaina dan mereka meminta uang tebusan sebesar 50.000 reais atau setara 170 juta rupiah. Mereka juga meminta kepada ayah Janaina untuk menyiapkan 2 senjata api. Malam itu ayah Janaina mengatakan jika dia tidak punya uang sebesar itu, maka Victor menyuruhnya untuk menyiapkan uang sebesar 1.000 reais saja untuk biaya pemakaman anaknya. Setelah Victor mengatakan hal tersebut, dia langsung menutup teleponnya.
Malam itu Victor juga menelpon orang tua Gabriela dan menyuruh mereka untuk menyiapkan uang tebusan. Di saluran telepon, Gabriela menjerit dan menyuruh kakek neneknya serta kedua orang tuanya untuk mencarikan uang tebusan. Gabriela juga mengatakan jika jidatnya sudah dalam keadaan terluka. Victor ingin melakukan balas dendam kepada ayah Janaina yang dimana dia adalah seorang polisi. Victor dan Alex akan melakukan sesuatu yang membuat polisi tahu jika mereka berkuasa di wilayah itu. Sebenarnya Janaina dan Gabriela tidak memiliki hubungan dengan kartel manapun. Mereka hanya ingin menghabiskan waktu luangnya di wilayah itu untuk mengetahui dunia luar. Kedua anak remaja itu telah salah masuk ke lingkungan kartel. Mereka juga tidak ada niat untuk menjadi mata-mata di sana. Malam itu Victor mengambil pisau yang besar dan mengasahnya di depan mereka. Janaina dan Gabriela tahu apa yang akan terjadi dengan mereka. Victor memukulkan beberapa kali benda yang baru diasahnya itu ke leher keduanya dan mereka masih dalam keadaan hidup. Cairan merah menyembur dari leher mereka dan menggenang di lantai rumah itu. Mereka melakukan pemukulan tersebut hingga kepala mereka terpisah. Setelah kedua korban tidak bernyawa, mereka memutuskan untuk membuang jasad keduanya di tempat yang bernama Malukau, yaitu di Jalan São Martin. Di sana adalah wilayah kartel saingan mereka, dan grup itu akan meletakkan jasad anak-anak itu di sana agar polisi mengira jika yang melakukan pembunuhan terhadap kedua korban adalah kartel di wilayah itu. Pada pukul 10 malam ada mobil hitam yang berjalan di São Martin dan di depan sebuah bar mobil itu tiba-tiba berhenti. Satu orang dari dalam mobil keluar dan dia membuka bagasi lalu melemparkan 2 plastik hitam ke pinggir jalan. Setelah kedua plastik hitam itu tergeletak di sana, orang itu lalu melempar 2 plastik kecil seperti berisikan bola. Tidak sempat menutup bagasi mobil, pria itu langsung melepaskan beberapa tembakan untuk mencari perhatian orang di sana. Dia langsung masuk ke dalam mobil dan menyetir mobil tersebut yang tanpa plat dengan kecepatan tinggi. Orang yang ada di area itu tidak memiliki pemikiran apa yang dilakukan oleh pria tersebut, hingga mereka melakukan pengecekan terhadap barang yang dilemparkan ke pinggir jalan. Mereka mendekati plastik yang tergeletak di sana, dan setelah mereka membuka kantong tersebut, ternyata di sana terdapat tubuh tanpa kepala. Ternyata di plastik kecil yang seperti bola itu adalah kepala korban. Orang-orang di sana geger dengan penemuan kedua jasad anak remaja itu. Paman Janaina mengenali keponakannya. Polisi yang datang ke tempat penemuan, mereka langsung mencari tahu dari mana pelaku menghubungi keluarga korban. Polisi akhirnya menemukan lokasi di mana pelaku mengeksekusi korban. Di sana para pelaku telah melarikan diri. Dan ternyata mobil yang dipakai oleh pelaku untuk membuang korban adalah mobil hasil curian. Menurut hasil otopsi, kedua korban dalam keadaan hidup ketika dipisahkan kepala mereka. Dan terdapat beberapa kali pukulan benda tajam di area kepala mereka. Polisi dengan cepat mencari tahu dan menelusuri jejak para pelaku. Andriano melarikan diri di sebuah pantai terpencil. Dan di sana dia sedang menikmati rokoknya sambil duduk santai di pinggir pantai. Andriano berusaha melarikan diri dengan berenang ke tengah laut, namun akhirnya dia tertangkap oleh polisi. Beberapa hari kemudian, polisi berhasil menangkap Chris dan Wesley pada tanggal 3 Desember. Victor akhirnya meninggal dunia karena baku tembak dengan polisi yang terjadi pada tanggal 10 Desember. Pada tanggal 15 Desember, Danilo tertangkap karena saudara laki-lakinya melaporkan ke polisi di mana dia bersembunyi. Sedang Alex tertangkap setelah 15 hari kejadian dan Hiso tertangkap di bulan Januari. Hiso mengatakan kepada polisi jika dia tidak terlibat dengan kematian kedua korban. Hiso mengatakan kepada polisi jika dia hanya menemani Janaina selama dia tinggal di rumahnya. Di tahun 2011, Hiso ditemukan meninggal di tanah lapang dengan luka tembakan di sekujur tubuhnya. Diduga Hiso dieksekusi oleh saingan kartel yang ada di wilayah tersebut.
Berapa tahun hukuman yang akan diterima oleh semua pelaku atas pembunuhan terhadap Janaina dan Gabriela? Inilah yang tidak bisa diterima oleh kebanyakan keluarga korban pembunuhan yang ada di negara Brazil. Karena hukuman di Brazil masih termasuk sangat ringan bagi pelaku kejahatan yang mengerikan sekalipun. Dan napi selama di penjara, mereka mendapat banyak fasilitas. Sekian kasus hari ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda para subscribers. Sekian, sampai jumpa di kasus berikutnya.